Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita belajar lagi. Kali ini materi matematika, yaitu kita akan belajar mengenal data. Oke, marilah kita mulai pelajaran kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai tentang data. Tentunya kalian sudah pernah mendengar atau mungkin bahkan sering mendengar kata data. Di dalam matematika kita mempelajari data. Data adalah hasil pengukuran atau pengamatan mengenai suatu hal yang bentuknya dapat berupa simbol, warna, kata-kata, atau angka. Data dapat dijadikan dasar suatu kesimpulan. Kalau kalian lihat tabel, contoh tabel di sebelah kanan, di situ ada tabel tentang data sekolah-sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, di samping kanannya ada jumlah sekolah di dalam satu kabupaten, ya. Jumlah siswanya dan jumlah gurunya per sekolah, per jenjang sekolah. TK, contohnya data tentang TK ada 129 TK. Jumlah siswa semuanya 3.870. Jumlah guru 317. Ya. Ini contoh. Kalau untuk menarik kesimpulan dari data yang ada di sini, ya, dari tabel ini, contoh kesimpulan yang didapat, sekolah mana yang jumlah muridnya, jumlah siswanya paling banyak, jenjang apa, dapat kita lihat di sini ternyata menunjukkan bahwa jenjang SD atau SDLB jumlah siswanya paling banyak, yaitu 25.747. Nah, ini contoh dapat dijadikan untuk mengambil kesimpulan, ya. Contoh yang lain di bawah ada tabel nilai ujian siswa kelas 9. Nah, ini contoh tabel nilai. Jadi ada 10, ya, nama anak dan nilainya. Ini contoh kalau ada pertanyaan, siapakah yang mendapat nilai paling tinggi? Dari tabel ini dapat kita lihat, maka ketemu yang dapat nilai paling tinggi adalah Liliana Amira, yaitu dengan nilai 95. Data dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Contohnya, berdasarkan cara memperolehnya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer biasanya dikumpulkan oleh orang atau lembaga yang dilakukan penelitian. Contoh begini, kalian mendapat tugas untuk membuat data tinggi badan setiap anak di dalam kelas kalian. Kalian mengukur satu persatu tinggi teman kalian. Nah, lalu terjadilah sebuah tabel data tinggi badan anak-anak siswa satu kelas. Maka ini bisa disebut dengan data primer, yaitu langsung didapat dengan cara meneliti, ya, objek yang diteliti. Yang kedua, ada data sekunder. Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian yang sudah dipublikasikan. Jadi ini tidak langsung pada objek yang diteliti, tapi mencari data di perpustakaan, di buku-buku yang sudah ada di perpustakaan, diteliti lalu dibuatlah data. Ini dinamakan data sekunder. Sedangkan berdasarkan jenisnya, data dibedakan
menjadi dua, yaitu yang pertama data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, pelayanan rumah sakit A sangat memuaskan. Barang yang diproduksi perusahaan B tidak bagus. Nah, di sini data sangat memuaskan dan tidak bagus adalah contoh bentuk data kualitatif. Jadi tidak bisa dibentuk dalam angka, tapi dituliskan berdasarkan kualitasnya. Rumah sakit A sangat memuaskan. Nah, sangat memuaskan adalah bentuk kualitas. Perusahaan B tidak bagus. Tidak bagus juga contoh bentuk kualitas. Ini bukan angka. Yang kedua, data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Ya, ini kalau ini bisa diwujudkan dalam bentuk angka. Contohnya nilai ulangan matematika. Banyak penonton suatu pertandingan sepak bola. Nah, ini contoh nilai kalian satu kelas ya, ulangan PTS kemarin contohnya. Pak Supri buat menjadi tabel. Maka itu bisa dinamakan data kuantitatif karena datanya berwujud angka-angka. Sedangkan yang ketiga, ya, data dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama data ukuran, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Data ukuran disebut juga data kontinu. Contohnya berat badan, tinggi badan, dan kecepatan mobil. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan alat ukur. Ya, tentunya contoh kalau berat badan, tinggi badan itu selalu berubah-ubah. Nah, ini yang bisa dinamakan data kontinu karena terus berkesinambungan. Yang kedua, data cacahan, yaitu data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung. Data ukuran disebut juga data diskrit. Contohnya banyaknya penduduk suatu wilayah tertentu. Ini biasanya ada petugasnya. Kalau menghitung jumlah penduduk ada petugas dan kegiatannya disebut sensus ya. Sensus penduduk. Nah, ada petugas dari dinas pemerintahan yang berkeliling ke setiap rumah untuk mendata penduduk yang ada di situ. Jadi didata secara jelas dan akhirnya menjadi sebuah data cacahan. Oke, anak-anak, itu tadi contoh beraneka macam data. Sekarang tugasnya adalah buatlah dua contoh data kuantitatif yang berhubungan nilai sekolah. Jumlah data minimal 10 per tabel. Artinya buat 10 nama anak bebas yang pendek saja, lalu buat nilai pelajarannya sesuai dengan keinginan kalian. Buatlah dua tabel yang berbeda namanya dan berbeda mata pelajarannya. Kalau masih kurang jelas, dilihat lagi atau dengarkan lagi apa itu data kuantitatif pada buku kalian, LKS kalian, atau diulang lagi video ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.